kabarnya? Luar biasa? Yes, yes, yes. Adik-adik sudah siap belum sih untuk memuji Tuhan? Sekolah minggu kali ini adik-adik ditemani oleh Kak Joy, Kak Satrio, dan Kak Sony. Adik-adik, coba deh lihat udara di luar. Ada nggak sih? Coba deh adik-adik lihat di luar. Ada matahari dan burung nggak? Semua itu ciptaan siapa sih? Betul adik-adik, itu ciptaan Tuhan Yesus. Nah, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Surya Bersinar. Pakai gerakan ya adik-adik. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak bergerak, terima kasih. Terima kasih berapa? Terima kasih 1100,000 pada Tuhan aku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita ulangi sekali lagi ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak bergerak, terima kasih. Terima kasih 1100,000 pada Tuhan aku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa. Coba dong sikap berdoanya seperti apa? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang telah Tuhan Yesus berikan buat kami anak-anak-Mu, hingga kami bisa bersekolah minggu dengan hari yang cerah dan udara yang segar. Sebentar kami akan memulai, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau tanya dong, siapa yang pagi hari ini bangun tidur langsung sapa mama, papa, dan adik dan kakaknya? Kak Sony ada sapa mama, papanya? Ada dong. Kak Satrio? Sama. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik kita bernyanyi, mau menyapa Tuhan Yesus dan teman-teman kita dengan menyanyikan lagu Apa Kabar? Adik-adik bisa berpasangan sama kakak atau adiknya ya. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, berikan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, berikan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 cari yang lain. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Tetapi karena kondisi saat ini kita masih online, adik-adik bisa titip uang persembahan ke mama papanya ya. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
kabar? Luar biasa. Yes. Ketemu lagi nih dengan Kakak Sinta. Kita mau ngapain ya? Mau sekolah minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau minta pimpinan sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kami sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kakak sekolah minggu yang akan menceritakan firman Tuhan, dan juga kami sebagai adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari adik-adik sama-sama katakan amin. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu kah? Kakak Sinta juga loh yang bercerita. Ceritanya tentang apa ya? Tentang Bapak Hizkia yang diberi kesempatan kedua oleh Tuhan, sehingga yang tadinya dia sakit sembuh. Adik-adik, wah luar biasa ya. Dan luar biasanya lagi, udah sembuh, diberikan umur, ditambahkan umurnya sampai 15 tahun. Wah luar biasa ya, mukjizat Tuhan. Nah, minggu hari ini kita juga mau belajar dari pemeliharaan Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Tentang siapa yang tahu kisah ini? Ini loh, ada perempuan, ada bayi, dan perempuan-perempuan lainnya. Perempuan ini anaknya raja loh. Siapa ya? Ceritanya tentang apa ya? Ada yang ingat? Ini? Ada yang ingat? Yuk, kita akan membahas tentang cerita sekolah minggu ini. Kakak mau ajak adik-adik buka dari Keluaran 2 ayatnya yang ke-1 sampai ke-10. Diingat ya, Keluaran 2 ayat 1 sampai ke-10. Dari judul perikop, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan namanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tepi yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu."
Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, dari gambar ini adik-adik, jadi tahu kan ceritanya tentang apa? Tentang bayi Musa, ya benar. Apa sih yang waktu itu terjadi? Waktu itu ada suatu perintah dari Raja Firaun, adik-adik, bahwa anak yang baru lahir harus dimusnahkan. Nah, apa sih yang terjadi adik-adik? Waktu itu ada suatu perintah dari Raja Firaun bahwa anak laki-laki yang baru lahir harus dimusnahkan. Nah, termasuk salah satunya bayi Musa ini adik-adik, karena saat perintah itu dikeluarkan, bayi Musa itu baru lahir. Maka orang tua Musa menyembunyikan bayi Musa ini selama berapa bulan adik-adik tadi? Masih ingat? 3 bulan lamanya. Bayi itu disembunyikan oleh orang tuanya karena takut adik-adik, takut anaknya mau dibunuh karena perintah Firaun tadi adik-adik. Nah, tapi karena kuasa Tuhan, karena pemeliharaan dari Tuhan, akhirnya bayi Musa itu apa adik-adik? Diselamatkan dengan adanya putri dari Firaun. Dari cerita yang tadi kita sudah dengar adik-adik tentang bayi Musa yang diselamatkan dari Raja Firaun, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita adik-adik. Meskipun dari perintah raja sekalipun bahwa raja tidak menyukai anak kecil dan ia mau membunuh anak kecil, tetapi Tuhan sangat menyayangi bayi Musa adik-adik. Tuhan punya maksud lain dari bayi Musa yang diselamatkan, karena ada rencana indah yang Tuhan kasih untuk Musa. Begitu juga kita adik-adik. Kakak mau tanya, sekarang adik-adik usianya berapa ya? Mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 9, atau yang 11. Coba adik-adik ingat dari umur adik-adik masih bayi sampai umur 3 tahun, 5 tahun adik-adik mulai merangkak, belajar berjalan sehingga bisa berbicara. Sampai sekarang adik-adik sudah sekolah, mungkin kelas 4, kelas 5. Itu semua karena apa? Karena pemeliharaan dari Tuhan adik-adik. Karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Tidak hanya bayi Musa saja yang sudah dirancangkan rencana besar oleh Tuhan, tetapi adik-adik yang masih kecil ini nih sudah dirancangkan rencana yang besar oleh Tuhan dan masa depan yang indah oleh Tuhan. Nah, kakak mau tanya, siapa yang sekarang dari adik-adik udah sekolah sekarang ini sudah punya cita-cita nih, misalnya aku mau jadi dokter, aku mau jadi guru, aku mau jadi guru sekolah minggu kayak kakak-kakak. Siapa? Tenang adik-adik, semua adik-adik dan kakak juga sudah disiapkan masa depan yang indah oleh Tuhan. Tapi adik-adik juga diminta, bukan karena kita sudah disiapkan masa depan yang cerah nih sama Tuhan, kita hanya duduk-duduk, leha-lehe, tidur-tiduran. Itu semua harus kita perjuangkan adik-adik dengan cara apa? Sekolah yang rajin, kerjakan tugas dengan baik. Apalagi ayo, gali talentanya dari kecil ya, yang bisa bernyanyi, yang bisa main musik, itu semua harus dikembangkan supaya saat dewasa nanti adik-adik bisa memetik semuanya itu dengan indah. Mungkin nanti saat dewasa, kakak Sinta udah bertemu adik-adik saat nanti dewasa, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi pianis, penyanyi, ataupun yang lain-lainnya. Nah,
Siapa yang mau seperti itu? Sudah pasti itu semua dapat terjadi karena kuasa Tuhan adik-adik. Karena adik-adik sudah disiapkan rencana indah dan masa depan yang indah oleh Tuhan Yesus dari adik-adik bayi. Ingat ya adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, aku kan masih SD, aku kan masih kecil, masih batita, tapi Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada adik-adik. Masa sih Kak Sinta? Coba adik-adik bisa ingat apa yang adik-adik sudah terima sampai saat ini. Nafas kehidupan, apalagi mama, papa, kakak, adik, itu semua Tuhan Yesus berikan buat adik-adik. Apalagi adik-adik bisa sekolah minggu sampai sekarang nih, walaupun kita cuma lewat layar ketemunya, tapi itu bisa terjadi juga karena rencana Tuhan adik-adik. Pesan untuk minggu ini, walaupun kita masih kecil, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Tuhan Yesus sudah merancangkan masa depan yang indah untuk kita itu dari kita masih bayi adik-adik. Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Jadi oleh sebab itu kalau adik-adik di rumah nih yang punya adik-adik masih bayi, gak boleh ya dimarah-marahin, gak boleh nih dibikin nangis, karena Tuhan Yesus aja sayang sama adik-adik. Jadi adik-adik harus menyayangi adik-adiknya yang masih kecil. Tuh, marilah kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, sayang sama mama papa, rajin ke sekolah minggu, melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekian sekolah minggu kita. Ingat apa? 1. Tuhan Yesus sangat menyayangi adik-adik. 2. Tuhan Yesus sudah merancangkan masa depan yang indah kepada adik-adik sejak adik-adik masih kecil. Sekian sekolah minggu kita. Ingat pesannya adik-adik. Yang pertama, Tuhan Yesus sangat menyayangi adik-adik. Yang kedua, masa depan yang indah dan rencana yang besar sudah Tuhan Yesus persiapkan sedari adik-adik masih bayi. Sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bayi Musa yang sudah Tuhan Yesus selamatkan. Kami juga percaya Tuhan Yesus juga pasti memelihara hidup kami dan menjaga kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Kami percaya rencana yang indah telah Tuhan Yesus siapkan kepada kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran juga akan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Yuk, kakak kembalikan ke kakak Jo ya. Selamat hari Minggu. Adik-adik udah dengar kan ceritanya? Adik-adik tadi ceritanya tentang apa sih? Ya, benar banget. Tentang bayi Musa yang sudah diselamatkan dan dipelihara oleh Tuhan. Sama seperti adik-adik juga, walaupun masih kecil, adik-adik juga tetap dipelihara dan disayang oleh Tuhan. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Big or Small. Tuhan
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan telah memelihara anak-anak-Mu hingga dari awal, pertengahan, hingga akhir kami dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu agar apa firman Tuhan yang telah didengar pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya.